Halo sahabat petani semuanya, ketemu lagi dengan saya Yakub Saroni. Kali ini saya sedang berada di Puncak Tugu, tepatnya di lereng Gunung Sumbing, ketinggian kurang lebih 1500 sampai 1600 mdpl. Saya berada di Dusun Gunung Malang, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sedang berkunjung ke lahannya milik Mas Topo, lahannya cabai keriting ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana sih kondisi ataupun cara budidaya cabai di sini serta performanya untuk di lereng Sumbing ini. Untuk lebih lanjut, ikuti terus ya kegiatan saya pada hari ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah ketemu sama pemilik lahannya yaitu Mas Topo. Nah kali ini kita coba bincang-bincang ya sama beliau. Beliau juga termasuk satu petani cabai yang cukup expert ya untuk di daerah sini. Nah kita belajar bersama beliau ya. Ini lahannya jenengan kalau tak lihat ini kan terasering ya Mas ya. Iya. Dia artinya kan landai ya ke bawah. Nah ini cara jenengan budidaya di sini pakai teknik apa Mas? Cangkul manual Mas. Cara manual. Maksudnya ini kan mungkin dari segi apa ya, dari segi perawatan juga mungkin agak lebih akan berbeda ya dengan lahan yang datar ya Mas ya. Iya. Nah jenengan ada trik khusus gak dari cara mulai pengolahan lahan? Sama aja untuk terus pengolahan lahan sama saja. sama aja ya. Untuk apa penyemprotan sama saja. Cuma bedanya susahnya itu di pengolahan lahan itu loh. Kan kalau di datar itu agak enak, kalau di papan yang mereng ini kan istilahnya kan untuk ini, untuk menata ini kan struktur tanahnya itu kan mudah banget sama apa itu guntur lah kalau orang Jawa nih. Guntur apa Mas? Guntur itu longsor. Oh longsor. Berarti Iya. ini rawan longsor ya? Iya, tanah kan lembut banget tanahnya. Tanahnya kan lembut banget. Itu kalau kena air, kalau ini tidak bisa mengolah ini kan biasanya gampang itu. Nah itu cara ngolahnya gimana? Apakah ada penambahan Enggak apa? ada. Enggak ada. Enggak ada, Berarti enggak cuma- pakai pupuk kandang? Enggak ada. Pupuk kandang pakai untuk di ini di bedengan aja. Tapi enggak dicampur secara penuh ya? Enggak, sedikit untuk pupuk kandang. Oke. Soalnya untuk lahan, untuk tanah belum terlalu over sama kimia. Jadi untuk tanahnya masih bisa masih bisa diandelin lah. Belum kebal banget sama kimia. Nah ini kan kalau lahan kayak gini kan kayak mungkin tadi rawan longsor ya. Iya. Jenengan pakai coran pupuk kimia nggak lebih seringnya atau gimana? Enggak. Untuk saya tuh kalau misalnya mau kasih pupuk susulan ya paling disusulin dikasih ke lubang. Kalau enggak ya untuk di awal aja. Di awal itu banyak. Saya kasih banyak untuk pupuk dasar sama kandang sama apa itu kimianya. Ini pernah kejadian nggak Mas longsor gitu? Enggak, cuma ini loh. Antara bedeng sama bedeng ini kan ya ini kan biar kayak gini kikis kayak gini kena air itu kan langsung itu melorot lah. Melorot ya. Iya, melorot. Terus ini Mas kalau jarak tanam sendiri itu ngaruh nggak Mas dari segi supaya nggak rawan longsor mungkin atau gimana? Oh, enggak ngaruh untuk jarak tanam. Yang ngaruh itu kalau longsor itu kena tadi kalau hujan deras lah. Kalau hujan deras terus ininya itu gampang banget kena air yang derasan itu. Soalnya air di sini tuh langsung apa? Amblas, enggak kayak di daerah sawah itu enggak. Kalau di daerah sawah kan habis hujan aja masih menggenang. Kalau di sini habis hujan itu airnya udah enggak ada, udah keserap semua. Tapi jika hujannya deras kan ini otomatis kan lewat sini ya, lewat pakai ini pemulsa ini terus yang menimbulkan erosi itu ini. Oke. Terus sekarang tadi ngomongin lahan, nah sekarang coba kalau dari ketahanan ini Mas, dari serangan hama penyakit untuk dataran kayak gini gimana Mas? Untuk penyakit ya untuk di daerah ini kan dataran tinggi ya. Untuk penyakit itu enggak begitu. Ya yang banyak itu ulat lah. Ulat. Kayak kalau sekarang kan musim kemarau. Ulat itu itu banyak banget. Kalau enggak ekstra ya nanti buahnya itu bolong-bolong dimakan ulat itu. Kalau dari ininya Mas, jamur fusarium atau Phytophthora itu banyak nggak kalau daerah saya kayak gini? Sama aja untuk jamur Phytophthora, tapi bahkan untuk daerah yang
ketinggiannya lebih itu membutuhkan fungi itu lebih banyak. Soalnya kan tuh sinar matahari aja kan lembek banget, nggak begitu panas, nggak begitu jadi misalnya ini sama ya lahan yang tadi aja udah beda. Kalau misalkan ini kali yang tadi itu 15 hari sekali, ini 10 hari sekali udah mentok. Oh, pemberian obatnya. Pemberian pupuk itu Pemberian fungisidanya. fungisidanya. Iya. Oke. Terus kalau dari serangan virus daerah sini cukup banyak nggak? Ya lumayan mas. Lumayan ada. Lumayan ada. Untuk bentar lagi untuk awal musim penghujan sama sekarang aja udah mulai untuk virus kuning itu toh. Itu udah mulai untuk apalagi bentar lagi wah pasti ngebiak itu loh mas begitu. Untuk kalau tidak ekstra cara pengelola tanah, cara pencarian bibit ya kemungkinan gagal panen. Oh iya. Jadi kan ada ini nggak ada maksudnya dalam pemilihan bibit harus bibit yang tinggi kah atau gimana? Untuk bibit itu enggak masalah, saya enggak tinggi atau pendeknya ketinggian itu enggak masalah, yang penting kan yang bisa menghasilkan buah aja. Iya. Yang penting produktivitasnya banyak ya mas. Iya. Oke. Kalau di sini pakai tumpang sari nggak mas? Pakai tumpang sari. Pakai apa? Ini kemarin pakai lobes itu kol. Ini pakai kol. Kalau yang tahan yang tadi pakai timun. Kalau yang sana pakai tomat. Oke mas, ini kan mungkin ada perbedaan ini ya kalau saya lihat sih. Ada perbedaan dari ukuran buah ya dari sama dataran rendah ya mas ya. Iya. Nah jadi kan pernah nggak nih sampai pernah panen raya di dataran ini itu pernah sampai berapa kintal atau ton gitu mas? Untuk bobot saya belum pernah untuk kalkulasi, tapi untuk pernah tanam 7.000 batang itu rayanya 5 kintal mas. Satu kali petik itu 5 kintal. Kalau kadar air buahnya sendiri kalau di sini kayak gimana mas? Ya kayak gini mas. Berarti kalau dari airnya gimana menurut dengan kadar airnya? Cukup banyak kah atau sedang lah? Sedang ya. Sedang. Oke. Tapi dia gampang ini nggak gampang lonyot nggak? Enggak. Cuma di virus kuning aja. Untuk jenis-jenis yang kayak gini tuh di kuning. Di kuning ya. Di kuning kalau pas pengolahan lahan sama enggak begitu maksimal, tetap begitu mecah pang langsung kuning aja. Oke. Kalau di dataran tinggi ini itu umur tanamnya petiknya mulai pertamanya umur berapa ya mas ya? Kalau di tempat ini itu umur 135 hari. Itu petik pertama baru ada yang merah, baru kayak 1 atau 2 itu belum tiap batang itu ada merahnya. Tapi untuk lahan yang ini yang tinggi ini itu petiknya setiap berapa hari? Untuk yang ini 7 hari sekali mas. Berarti seminggu ya? Iya. Lebih panjang ya mas? Lebih panjang. Soalnya umurnya sama merahnya itu kan parasnya kan kurang banget. Jadi merahnya itu agak lambat lah. Nah itu ya teman-teman pengalaman Mas Topo untuk tanam cabai di dataran tinggi Sumbing ya. Nah sekarang kita mungkin keliling-keliling dulu ya lahannya seperti apa sih kalau di dataran yang cukup terjal ini. Mas kita jalan kuningan dulu. Oke. Apa?